Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Tesalonika 5, ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Berbaju iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan wasiat kita pada pagi hari ini adalah saling menasehati dan membangun. Bacaan Alkitab yang mendasarinya dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kerjasama tidak sama dengan sama-sama kerja. Di dalam kerjasama ada sinergi. Dengan bersinergi, maka hasil pekerjaan menjadi lebih besar, sebab orang-orang yang bekerja sama saling mengisi dan melengkapi. Sebaliknya, jika hanya sama-sama kerja, maka hasil pekerjaan bisa jadi kecil atau bahkan minus, sebab masing-masing orang bisa saja saling bersaing dan menghancurkan supaya terlihat lebih unggul. Gereja sebagai tubuh Kristus tidak dapat dihidupi secara egois. Mengapa? Sebab ketidakpedulian dalam sebuah kumpulan yang seharusnya bekerja sama akan menghasilkan kehancuran bersama. Rasul Paulus tahu benar apa makna persekutuan. Bukan sekedar kumpulan orang percaya saja, tetapi dalam kumpulan itu ada semangat yang sama untuk menantikan kedatangan Tuhan kembali. Dalam semangat itu, ada tindakan kepedulian satu sama lain, yang lemah dikuatkan dan yang kurang semangat dimotivasi. Semua bertujuan supaya iman tetap terbangun dan berdampak bagi sekitar. Kita dapat membunuh orang lain dengan kata-kata kita, tetapi kita juga dapat memotivasi, membangkitkan pengharapan iman saudara-saudara seiman dengan kata-kata kita. Jelaslah, kekuatan sebuah jemaat tidak dibuktikan dengan banyaknya jumlah orang yang berkumpul, tetapi sejauh mana kita yang ada dalam kumpulan itu peduli untuk saling menasehati dan membangun. Amin. Allah Bapa kami di surga, Tuhan yang Maha Baik, terima kasih dan puji syukur karena penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan yang Kau limpahkan kepada kami sepanjang hari. Di pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu bersujud di hadapan-Mu, mohon pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk aneka pergumulan tiap keluarga, terutama pergumulan ekonomi. Tuhan senantiasa mencukupi semua kebutuhan kami, sehingga kami tidak kekurangan sedikit pun. Tolonglah kami Tuhan, agar kami mendapatkan jalan keluar dari kesulitan ekonomi kami ini. Berkati kami agar
kami selalu tenang dan berpikir jernih. Kami percaya Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Kami juga berdoa untuk keluarga kami agar komunikasi antar keluarga kami tetap terjalin dengan baik, sehingga kami dapat selalu hidup rukun sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati tiap orang tua dalam pendidikan anak-anaknya, terutama proses pembelajaran daring yang sampai saat ini masih berlangsung, dan juga kami berdoa untuk persiapan ujian akhir semester yang akan dilaksanakan pada awal bulan Desember ini di masa pandemi. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kami mempersiapkan orang tua untuk dapat memfasilitasi kebutuhan anak-anak kami dengan baik. Karuniakanlah semangat dan ketekunan belajar buat anak-anak kami, juga kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan juga orang tua yang mendampinginya di rumah, berikanlah mereka kesabaran, kasih sayang, dan kelemah lembutan di dalam mendidik anak-anak. Tuhan, kami juga berdoa untuk segala harapan dan cita-cita dari setiap orang, untuk yang mencari pekerjaan, yang sedang menantikan jodoh, ataupun yang sedang mencari pasangan hidup, menantikan keturunan, dan segala bentuk cita-cita yang diharapkan. Kiranya Tuhan selalu mendengar dan memberkati, juga mengabulkan doa mereka. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik itu sakit menahun ataupun isoman. Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka satu persatu dan jamalah mereka agar mereka yang sedang sakit segera sembuh. Berkati para dokter, perawat, dan keluarga yang merawatnya. Kiranya Tuhan berikan kesabaran dan kasih sayang yang penuh kepada saudara-saudara kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pelayanan di Gereja GKI Perumnas dan Bajem Kota Bumi. Tuhan berkati para pelayan-Mu, Pendeta Ambar, Penatua Irving, para majelis, para pengurus komisi, multimedia, PHBG, supaya mereka melayani dengan semangat dan sukacita, sehingga pelayanan mereka menjadi berkat untuk jemaat dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan, berkati juga program gereja yang telah tersusun dan sedang berjalan supaya bermanfaat untuk jemaat dan lingkungan gereja. Kami juga berdoa untuk ibadah onsite dan online, sehingga kami anak-anak-Mu dapat mengikutinya dengan hikmat dan sukacita, sehingga iman kami semakin bertumbuh dan kami bisa menjadi berkat untuk sesama manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan para menterinya, juga pemerintah daerah dari gubernur sampai RT. Tuhan memberi kebijaksanaan, hikmat untuk bisa melakukan yang terbaik untuk rakyatnya. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Tuhan berkati kesehatannya supaya bisa melakukan pekerjaannya dengan lancar, jauhkan dari penyakit-penyakit, jauhkan dari mara bahaya, pencobaan. Kiranya Tuhan melancarkan segala pekerjaannya. Bapa surga, juga kiranya Bapak Presiden bisa mengambil keputusan untuk
mensejahterakan rakyatnya dalam bidang pangan. Bapak Presiden bisa menciptakan ladang-ladang yang baru dan bibit-bibit yang unggul sehingga semuanya tercukupi untuk rakyat Indonesia. Juga untuk pekerjaan, lapangan kerja, Tuhan memberi Bapak Presiden hikmat untuk membuka lapangan pekerjaan yang baru sehingga rakyat Indonesia semuanya bisa mendapatkan pekerjaannya. Bagi wirausaha, Tuhan memberkati para pedagang UMKM sehingga semuanya bisa terlayani. Rakyat Indonesia juga bisa mendapatkan cukup bahan makanan dan sandang. Bapa kami di surga, kami berdoa untuk pelaksanaan vaksin. Kiranya Tuhan memberi kelancaran di dalam tugas-tugas yang diembankan oleh para pengambil keputusan sehingga mereka bisa melakukan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya, lancarkan dalam segala pekerjaannya sehingga seluruh pelosok rakyat Indonesia bisa mendapatkan vaksin. Bagi mereka yang belum menerima vaksin atau belum bisa menerima, kiranya Tuhan memberi hikmat kepada mereka supaya semuanya bisa dapat vaksin sehingga pandemi virus corona ini bisa cepat selesai dan tidak ada lagi virus corona di Indonesia khususnya dan di seluruh dunia. Bapa kami di surga, kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan memberkati seluruh rakyat Indonesia, Bapak Presiden dan rakyat Indonesia, supaya berbuat adil, melakukan tugas-tugasnya yang baik. Rakyat Indonesia bisa menerima, bisa ikut serta dalam melakukan tugas-tugasnya. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Amin.